Selamat sore Mas Beka, Pak Kapitra. Selamat sore, Cindy. Selamat sore, Pak Baik, Kapitra. Mas Beka, Selamat sore. sebelum kita Ya, bicara lebih lanjut soal kenapa pimpinan KPK ini tidak hadir dan bagaimana Komnas HAM akan menyikapi hal ini, publik mungkin ingin dijelaskan lebih rinci dari Mas Beka terkait dengan pemanggilan Ketua KPK dan juga pihak-pihak soal tes wawasan kebangsaan. Dalam konteks pelanggaran HAM, apa yang dilanggar oleh pimpinan KPK hingga akhirnya Komnas HAM perlu untuk memanggil pimpinan KPK dalam hal tes wawasan kebangsaan ini? ya, terima kasih, Mbak. Saya perlu klarifikasi bahwa sampai saat ini Komnas HAM belum pernah mengeluarkan kesimpulan adanya pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan. Oke. Kami baru menerima pengaduan dari wadah pegawai KPK yang menyampaikan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM. Jadi baru dugaan ini, belum sampai kepada kesimpulan ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Itu yang saya kira perlu diklarifikasi dalam forum kali ini, begitu Mbak. Jadi memang belum ada kesimpulan sama sekali. Belum ada kesimpulan soal pelanggaran HAM, ini hanya Betul. proses klarifikasi dari pihak-pihak terkait dengan tes wawasan kebangsaan, salah satunya adalah pimpinan KPK, Ketua KPK, Betul. begitu ya? Betul. Oke, Mas Beka hari ini juga dipanggil dari BKN dan juga tim psikologi TNI Angkatan Darat. Apa yang diminta klarifikasi dari mereka? Sebenarnya gini, pemanggilan ini tentu saja adalah tindak lanjut dari aduan wadah pegawai KPK yang bicara soal TWK itu. Kami meminta keterangan terkait proses keterlibatan BKN dalam TWK itu, terus tentang substansi dari pertanyaan itu, pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK, dan juga terkait dengan landasan hukumnya apa saja sih kebijakannya yang melandasi TWK itu. Dan ini juga saya kira template soal 3 poin utama ini juga ditanyakan sebenarnya kepada yang lain. Misalnya nantinya kalau pimpinan KPK datang memenuhi undangan Komnas, juga akan ditanyakan kira-kira poinnya akan sama. Pun demikian dengan lembaga lain yang memang disebutkan terlibat dalam tes wawasan kebangsaan itu. Oke, proses klarifikasi. Pak Kapitra, Anda sempat menyatakan, saya baca di media bahwa Anda meminta Ketua KPK, pimpinan KPK abaikan sajalah panggilan dari Komnas HAM. Kenapa? Ini Komnas HAM ini tidak menunjukkan suatu lembaga yang taat pada aturan, pada hukum. Kewenangan Komnas HAM itu ada dalam pelanggaran HAM berat yang terdiri dari crime against humanity maupun genocide. Nah, soal orang pers ini dipanggil, ini saya pikir Komnas HAM ini abuse of power, extensive of power. Bubarkan saja Komnas HAM ini. Anda harus Komnas HAM ini, itu orang yang dibunuh, dibantai di Papua, terus masjid dibakar Pora dan sebagainya, itu domainnya Komnas HAM. Bukan karena orang tidak lulus tes, lalu masuk ke wilayah Komnas HAM. Secara filosofis, setiap perbuatan pidana itu pelanggaran HAM. Tetapi tidak semua perbuatan pidana itu dapat dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Saya melihat Komnas HAM sudah tidak proporsional dan tidak profesional. Kenapa? Karena ini bukan pelanggaran HAM. Nanti kalau ini terus dilakukan, Komnas HAM terus menari-nari dengan panggung permainan kata-kata dalam melindungi dan hak asasi manusia. Orang nanti nggak lulus akabri, nggak lulus akmil, nggak lulus pegawai negeri, nanti juga akan melapor Komnas HAM dan dianggap itu dugaan terjadi pelanggaran HAM. Itu Komnas HAM itu dia berada pada domainnya pelanggaran HAM berat, bukan hanya mengurus orang yang tidak lulus tes. Ini yang bahaya keberadaan Komnas HAM sekarang. Ini bermain dalam politik praktis saya lihat, dan itu tidak benar. Lebih baik ini Komnas HAM dibubarkan karena menstimulasi emosi masyarakat, seolah apa yang terjadi hari ini dijustifikasi, dibenarkan bahwa ini telah jadi pelanggaran HAM. Ini sama sekali tidak ada pelanggaran HAM. Yang ada pelanggaran HAM itu dilakukan oleh Komnas HAM itu sendiri karena dia melakukan abuse of power. Baik, Pak Kapitra. Oke, jadi Komnas HAM dianggap ini bukan ranah Komnas HAM soal tes wawasan kebangsaan, abuse of power, bahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di situ ada yurisdiksi Komnas HAM, ada ruang lingkup kerja Komnas HAM.
Jadi Komnas HAM ini genit ini bermain-main dalam Baik. dunia emosional masyarakat ini. Baik, Pak jadi Kapitra. bumerang nanti pada semua lembaga. Oke, mau melewati kewenangan Komnas HAM, Mas Beka. Ya, Komnas HAM itu menjalankan tugasnya berdasarkan mandat 4 undang-undang. Mhm. 4 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak Saya asasi ingin tanya manusia. dalam rangka apa? Tahan dulu, Pak Kapitra. Ini dipanggil. Apakah ini Terus penyelidikan? kemudian Konfirmasi terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Oke. Ini Komnas HAM keluar dari faksunnya, keluar dari undang-undang. Saya ngerti Undang-Undang 39 itu ada kejahatan, itu tidak semua bisa disidik dia ke Ya, penyelidikan. Pak Kapitra, kita berikan kesempatan dulu ya. Sementara ini bukan kejahatan apapun. Baik, Pak Kapitra, kita berikan kesempatan Mas Beka Ya. untuk menjelaskan. Silakan, Mas Beka. Ya. Oke. Yang pertama Undang-Undang 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang kedua Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, saya akan fokus pada Undang-Undang 39 Tahun 99. Jadi pasal 76 Undang-Undang 39 Tahun 99 memberikan 4 fungsi utama kepada Komnas HAM. Yang pertama adalah pengkajian penelitian, terus pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi. Nah, pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mendetilkan apa saja yang dimaksud dengan pemantauan dan penyelidikan. Di situ kemudian menjelaskan tentang pemanggilan saksi, pemanggilan pihak-pihak terkait yang diduga berkaitan erat dengan materi aduan dari warga negara Indonesia soal ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM. Oke. Jadi sebenarnya kami secara undang-undang, khususnya Undang-Undang 39 Tahun 99 soal hak asasi manusia, memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, memanggil pihak terkait, Ya. meminta keterangan kepada pengadu, sampai kemudian memeriksa tempat ada rumah, ada tanah yang terkait Oke. dengan aduan yang ada dari pengadu. Itu, Mbak. Meskipun laporan itu atau aduan itu bukan termasuk kejahatan HAM berat tadi yang dipertanyakan oleh Pak Kapitra. Betul. Ini, saya mau Jadi tanggapi. ini Undang-Undang Saya mau Nomor tanggapi. 39. Tahan dulu, Pak Kapitra. Ya. Baik, silakan Mas Beka. Ya, Undang-Undang 39 ini bicara soal pelanggaran HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun Ya. 2000 itu bicara soal pelanggaran HAM yang berat. Jadi ada 2 undang-undang yang memang memandatkan kepada Komnas HAM untuk bertugas. Yang pertama tadi 39 tahun 99 soal hak asasi manusia, yang Ya. di situ ada pengertian pelanggaran HAM-nya, Baik. sama dengan Undang-Undang 26 pengadilan HAM yang di situ memandatkan penyelidikan soal pelanggaran HAM berat. Baik, terkait dengan pelanggaran HAM ini apakah itu ada dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dan apa output yang diharapkan dari panggilan beberapa pihak oleh Komnas HAM terkait dengan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK? Kami akan bahas lepas jeda di Kompas Petang. Saya ingin ke Pak Kapitra. Tadi Pak Kapitra menyoroti soal kewenangan dari Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan apapun aduannya jika disampaikan ke Komnas HAM maka itu akan diproses oleh Komnas HAM. Tanggapan Anda? Ya, itu saya rasa ini Komnas HAM keliru memaknai Undang-Undang 39 itu adalah undang-undang tentang bicara apa saja yang menjadi hak asasi. Tetapi itu tidak berdiri sendiri karena dia berkaitan dengan Undang-Undang 26. Kewenangan Komnas HAM dan yurisdiksi kewenangan Komnas HAM ada pada Undang-Undang 26. Apakah Komnas HAM berhak memanggil saksi dari semua peristiwa di hidup masyarakat? Tidak boleh, karena dia hanya dibatasi oleh 2 item pelanggaran, dan itu yang disebut dengan kejahatan HAM berat. Nah, anehnya Komnas HAM justru merespon dengan proaktif hal-hal seperti ini yang justru meninggalkan fungsinya. Lihatlah di Papua, ya, bagaimana orang rakyat dibunuh, bagaimana infrastruktur dibakar, bagaimana komponen masyarakat diusir dari tempatnya. Itu tidak ada respon dari Komnas HAM. Dan Komnas HAM tidak lagi menegakkan hukum. Kenapa?
Karena kewenangan Komnas HAM itu bukan melakukan penyelidikan terhadap orang lulus tes atau tidak lulus, Baik. tetapi dia harus melihat ya, kekerasan, ya kejahatan HAM berat yang terjadi di banyak wilayah, dan itu sebenarnya jadi domainnya. Tetapi Oke. ini saya melihat bahwa Komnas HAM mulai bermain politik ya. Untuk itu saya pikir kita nggak butuh Komnas HAM seperti ini. Baik, Kita baik. Komnas HAM seperti ini dibubarkan daripada menimbulkan kegaduhan Oke. terus-menerus di masyarakat. Ini Mas Beka. bahaya Komnas HAM seperti ini. Mas Beka, silakan ditanggapi. Main politik kata Pak Fitra. Ya, itu persepsi orang kan bebas saja. Saya kira Komnas HAM Bukan saya menghormati mintanya dalam opini. perspektif apa pemanggilan itu? Penyelidikan terjadi pelanggaran HAM berat atau hanya sebagai suatu sensasi Baik. untuk menstimulasi emosi? Ini nggak benar seperti ini. Oke, Ya. Mas Beka silakan. Itu harus jelas faktanya, Ya. regulasinya kan jelas tempat pijakan. Oke, Pak Kapitra. Baik, silakan Mas Beka. Ya, kami menghormati persepsi setiap orang, menghormati pendapat orang tentang Komnas HAM. Tapi kami memastikan bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Khususnya pasal 89 ayat 3 Undang-Undang 39. Saya bacakan lebih detailnya. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan HAM, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM, pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya Itu pelanggaran HAM kepada saksi pengadu. Oke, tahan dulu Pak Kapitra. Yang diperlukan. Tahan dulu Pak Kapitra. Ya. Peninjauan di tempat kejadian atau tempat lainnya yang dianggap perlu. Jadi itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 89 ayat 3. Kewenangan luar. Pak Kapitra, tahan dulu. Kurang dengan kepentingan kewenangan instansi lain. Oke, silakan Mas Beka. Ya, itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kepada Komnas HAM. Dan Oke. itu sudah berjalan dari tahun 99 sampai tahun 2021. Baik. Kami memanggil pimpinan Polri, pimpinan Baik. departemen, kementerian dan yang lain sebagainya. Oke. Termasuk juga kami menghormati juga kalau Komnas HAM dipanggil oleh lembaga negara lain sesuai dengan kewenangan atau mandat lembaga tersebut. Oke, Karena baik. kami Mas juga Beka. pernah datang. Oke, sudah jelas tadi disebutkan bahwa ini sesuai bekerja dengan undang-undang dari Komnas HAM, Pak Kapitra. Ini ketidakbenaran yang selama ini dibiarkan. Nanti orang kehilangan celana dalam itu pelanggaran HAM. Nanti kalau ada gelang orang dicuri di pasar, orang akan lapor kepada Komnas HAM karena itu pelanggaran HAM. Tetapi kan itu bukan di yurisdiksi Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini meluaskan yurisdiksinya ketika itu berbenturan dengan kewenangan instansi lain. Komnas HAM itu keliru dan menyesatkan mengenai itu berkaitan ya dengan pelanggaran HAM berat sehingga Anda boleh panggil saksi, panggil cari bukti. Tetapi kalau ada swab test, dari mana kewenangan itu ada? Orang tidak lulus tes, begitu jutaan orang tidak lulus tes pegawai negeri. Ya, bagaimana Anda menyikapinya itu kalau jutaan orang datang ke Komnas HAM lalu mengadu ke instansi tempat dia tidak lulus? Bagaimana nanti orang tidak naik pangkat dan sebagainya? Anda keliru karena Anda melihat ini peristiwa yang sensasional dan kalian masuk di dalamnya. Justru keadaan Komnas HAM bukan kondisi bangsa. Ini keliru. Bukan lagi menjadi instansi yang menghormati HAM dan kewenangan instansi lain. Saya pikir cara seperti ini hentikan. Ya, karena kita juga sebagai warga negara bahwa Komnas HAM tidak pure lagi menegakkan HAM, tapi bermain politik dan transaksional agar eksistensinya dianggap ada. Ini yang keliru. Dan Anda harus coba usut di Poso, usut di Papua, itu wilayahnya, itu kewenangan yang benar. Baik, Pak Kapitra tadi. Itu lakukan.
Jadi tadi yang dibacakan oleh Mas Beka tadi dianggap Pak Kapitra itu adalah ketika menangani HAM berat, tidak meluas sampai ke urusan tes wawasan kebangsaan atau proses pegawai KPK. Saya orang pertama di Republik ini yang membela yang melakukan penerapan terhadap undang-undang itu. Oke. Saya orang yang membela para perwira Mas Beka. pelanggaran HAM di Timur. Mbak Cindy, sebenarnya begini, saya menjelaskan sederhana saja. Kaitan atau definisi pelanggaran HAM itu ada di Undang-Undang 39 tahun 99. Pelanggaran HAM yang berat. Pidana adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua peristiwa pidana. Pelanggaran HAM yang berat. Pak Kapitra tahan dulu. Pak Kapitra tahan dulu. HAM yang berat, undang-undangnya baru keluar tahun 2000. Artinya mandat undang-undang terkait dengan fungsi Komnas HAM, pemantauan dan penyelidikan itu keluar 1 tahun sebelum undang-undang tentang penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Di rumah, ketika Undang-Undang 26 belum keluar, kita berpedoman pada suku kota Roma, maka berlakulah azas restoratif, azas berlaku surut. Dan saya orang yang ikut membela TNI waktu terjadi pelanggaran HAM di Timur. Jadi Pak Kapitra. Sebagai panduan. Setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 keluar, maka kembali kepada Undang-Undang 26 dan tidak boleh lagi melakukan restoratif justice. Oke. Baik, Pak Kapitra, tahan dulu. Saya ingin ke Mas Beka. Apakah kemudian Komnas HAM melihat ada potensi pelanggaran HAM dalam laporan dari pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, meskipun Komnas HAM tadi mengakui belum menemui ada pelanggaran HAM di sini, tapi kemudian ditindaklanjuti, prosesnya sudah berjalan. Apakah menduga ada potensi itu? Iya, kami bukan belum menemui, belum memberikan kesimpulan ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Kami saat ini baru melanjutkan atau menindaklanjuti aduan dari pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Belum ada kesimpulan. Supaya kesimpulannya baik dan benar serta objektif, gitu ya, kami harus meminta keterangan pihak-pihak yang disebutkan dalam aduan dari wadah pegawai itu. Termasuk pimpinan KPK, BKN, kemudian Lembaga Psikologi Angkatan Darat, maupun pihak-pihak lain yang memang disebutkan atau terkait dengan pelaksanaan TWK ini. Kalau tidak cukup, kemudian kami juga berencana atau tidak menutup kemungkinan memanggil ahli. Memanggil ahli bagaimana kemudian tes wawasan kebangsaan itu, psikometrinya seperti apa. Apakah kemudian sudah tepat atau belum. Nah, ini semua baru proses, belum sampai kepada kesimpulan. Kami masih jauh sekali dari kesimpulan itu, karena ini baru proses awal. Begitu. Jadi ini sarana pembuktian bahwa ada atau tidaknya ya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses ini. Saya kira begini, Mbak. Tapi kali ini untuk kedua kalinya pimpinan KPK tidak hadir nih, Mas Beka, dari panggilan Komnas HAM. Jadi apa yang akan dilakukan kemudian? Ya, pimpinan KPK tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM, hanya berkirim surat kepada Komnas HAM menanyakan kira-kira substansi atau pertanyaan seperti apa terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang ada, begitu. Nah, kami jelaskan bahwa pertanyaan yang ada itu terkait dengan proses, substansi, dan landasan hukum yang ada yang digunakan oleh TWK KPK itu. Baik, Pak Kapitra, silakan. Jadi justru pemanggilan itu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kenapa? Itu pelanggaran HAM. Karena itu bukan kewenangan dia. Tidak ada negara undang-undang memberikan dia kewenangan untuk memanggil orang karena tidak lulus tes. Dan saya meminta kepada yang dipanggil jangan mau datang. Ya, karena justru itu merusak sendi-sendi bangsa dengan meruntuhkan sistem hukum kita yang ada. Ini kejahatan Komnas HAM yang luar biasa. Extraordinary crime. Kenapa? Dia keluar dari undang-undang dan kewenangan. Tidak dia luaskan kewenangan itu yang dengan melanggar hukum. Komnas HAM tidak dapat, tidak bisa dipercaya karena dia tidak mampu menjadi contoh ketaatan pada hukum. Untuk itu Komnas HAM hari ini harus dibubarkan seharusnya. Kenapa? Karena dia bekerja dengan caranya sendiri, bukan berdasarkan undang-undang. Ini keliru. Dan saya setuju
bahwa ketua KPK atau lembaga yang lain yang diundang Komnas HAM yang berkaitan dengan TWK itu tidak perlu datang. Ya, Jadi tidak menurut perlu Anda, hadir. Pak Kapitra? Karena justru kehadiran itu melanggar undang-undang. Jadi menurut Anda Pak Kapitra nggak wajib datang ke memenuhi panggilan Komnas HAM? Justru kalau dia memenuhi panggilan itu justru melanggar undang-undang itu sendiri. Ya, merampas kepastian hukum itu tidak benar. Mas Beka. Saya sarankan supaya tidak usah datang dan kalau perlu ya apakan dan tolak. Karena Komnas HAM dalam menegakkan hukum tentang HAM, tapi bermain dalam opini dan politik. Ini bahaya. Kami dapat poinnya Pak Kapitra. Mas Beka tidak perlu datang kalau Pak Kapitra bilang. Ya, kami menghormati pendapat Pak Kapitra. Tetapi yang jelas pimpinan KPK sudah berkirim surat menanyakan, meminta klarifikasi terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Saya kira kami juga pada posisi menghormati surat yang dikirimkan oleh pimpinan KPK. Artinya pimpinan KPK menghormati keberadaan dan mandat undang-undang. Hanya kemudian perlu klarifikasi lebih lanjut. Dan ini tentu saja kita membuka peluang untuk komunikasi. Kasus ini sudah melanggar undang-undang. Jangan diteruskan. Baik, tahan dulu Pak Kapitra. Tapi wajibkah Mas Beka untuk menghadiri panggilan Komnas HAM? Soal wajib atau tidak kami serahkan kepada pimpinan KPK. Yang jelas kita juga punya etik sesama lembaga negara. Yang itu didasarkan pada undang-undang yang melekat pada masing-masing lembaga tersebut. Jadi keputusan sekali lagi ada di pimpinan KPK. Dan juga pimpinan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK itu. Saya kira forum yang ada di Komnas HAM menjadi forum yang sangat bagus untuk memberikan informasi, keterangan yang lebih detail supaya Komnas HAM mendapat informasi dan tidak hanya berdasar pada apa yang terjadi di luar sana, di media maupun juga di sosial media atau juga opini-opini yang berkembang. Akan dipanggil lagi Mas Beka? Kenapa? Akan dipanggil lagi? Ya, kita akan berencana meminta keterangan dari pimpinan KPK maupun lembaga lain yang masih dirasa belum cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Beka Ulung Hapsara dari Komnas HAM, kemudian juga politisi PDI Perjuangan Pak Kapitra Ampera terkait dengan pemanggilan berbagai pihak termasuk pimpinan KPK oleh Komnas HAM terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Terima kasih.